teman-teman, saat kalian pertama kali naik pesawat atau melihat pesawat, pastinya kalian memiliki pertanyaan di benak kalian. Apakah pesawat mampu terbang dengan beban yang sangat besar? Kenapa pesawat memerlukan landasan yang sangat panjang? Dan bagaimana pesawat dapat berhenti setelah mendarat? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan konsep gaya dan gerak yang akan kita bahas dalam video kali ini. Perkenalkan, nama saya Bujangga Bagus Windu Baswara. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, jadi apa sih pengaruh gaya terhadap gerak benda? Namun sebelum itu, kita perlu ketahui apa itu gaya. Gaya adalah interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak benda atau bahkan bentuk benda. Nah, jadi pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, jadi gaya dapat memperlambat, mempercepat, atau bahkan menghentikan benda. Nah, benda yang semulanya diam, jika kita beri gaya, maka perlahan-lahan benda tersebut akan mulai bergerak. Contohnya saja saat kita menendang bola yang sedang diam. Bola yang awalnya diam, saat kita beri gaya, dia akan mulai bergerak ke arah depan. Jadi pengaruh gaya terhadap benda yang kedua adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Gini, contohnya saja, saat kita menendang bola yang sedang datang ke arah kita. Bola yang semula bergerak dari arah depan ke arah kita, mulai perlahan-lahan saat kita tendang akan berubah arah dari semula ke arah kita menjadi ke arah depan. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya saja saat kita meremas sebuah tisu. Tisu yang semulanya misalnya anggap saja bentuknya kotak, saat kita remas, tisu tersebut akan berubah bentuk. Contoh yang lagi satu, seperti saat kita menekan sebuah balon. Balon yang awalnya berbentuk bulat sempurna, saat kita beri gaya atau saat kita tekan, dia akan mulai menjadi agak sipit. Selanjutnya ada hukum Newton. Jadi Newton mengemukakan ada 3 rumus. Yang pertama, hukum Newton pertama, di mana hukum Newton pertama berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama atau konstan. Jadi hukum Newton pertama ini bisa dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Nah, apa sih arti sigma F sama dengan 0 ini? Nah, sigma F sama dengan 0 di sini bukan berarti bahwa benda tersebut diam, tapi benda tersebut tidak memiliki gaya luar mempengaruhinya, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, atau sigma F sama dengan 0. Nah, misalnya saja, jika benda yang awalnya diam, dia akan tetap diam. Kenapa? Karena tidak ada gaya luar yang bekerja padanya, atau sigma F sama dengan 0. Sama halnya yang terjadi dengan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Kita ambil contoh 2 km per jam. Kenapa bisa begitu? Karena hukum Newton 1 mengatakan sigma F sama dengan 0. Tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, hukum Newton 1 ini juga bisa disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Apa sih hukum kelembaman itu? Jadi hukum kelembaman adalah di mana sebuah benda cenderung mempertahankan posisi awalnya. Nah, contohnya saat kita naik motor. Saat kita naik motor mulai diam, saat kita gas, pasti badan kita akan terdorong ke belakang. Kenapa bisa begitu? Karena badan kita cenderung mempertahankan posisi awalnya yang diam, sedangkan motor sudah bergerak ke depan. Nah, hal ini menyebabkan seolah-olah badan kita terdorong ke belakang. Sama halnya seperti saat motor sudah bergerak, namun kita rem mendadak. Nah, tubuh kita yang awalnya bergerak cenderung mempertahankan posisi tersebut. Nah, jadi saat motor sudah berhenti, badan kita cenderung masih pengen bergerak ke arah depan. Nah, hal tersebut menyebabkan seolah-olah badan kita terdorong ke depan. Nah, selanjutnya ada hukum Newton kedua, di mana hukum Newton kedua menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, hukum Newton 2 ini dapat ditulis sebagai A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikali A. Nah, jadi apa maksud rumus tersebut? Kita ambil contoh sebuah troli yang kosong dan sebuah troli yang memiliki muatan. Nah, jika kita menaruhlah, anggap saja sigma F sama dengan 50 Newton. Kita sama-sama kepada troli yang kosong dan troli yang berisi muatan. Pastinya dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma F per M, troli yang memiliki massa yang lebih besar pasti akan menghasilkan percepatan yang lebih kecil. Sebaliknya, benda yang memiliki massa yang lebih kecil akan menghasilkan percepatan yang lebih besar.
Selanjutnya adalah hukum Newton ketiga, di mana hukum Newton ketiga berbunyi, setiap aksi pasti memiliki reaksi, di mana besar gaya reaksi tersebut sama besar dengan gaya aksi, namun memiliki arah yang berlawanan. Nah, contohnya seperti roket. Saat roket menembakkan gasnya ke tanah, anggaplah dengan gaya 50 Newton, maka tanah akan memberikan reaksi ke arah roket yang sama besarnya dengan gaya yang diberikan roket. Hal tersebut akan mendorong roket ke atas sehingga roket bisa bergerak ke atas. Dan yang terakhir adalah pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Nah, sebelum itu mari kita ketahui dulu apa sih itu gaya gesek. Jadi gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, jadi pengaruh gaya gesek terhadap benda yang pertama adalah gaya gesek dapat memperlambat dan menghambat gerak benda. Nah, contohnya saja, saat kita mendorong sebuah box atau kotak di permukaan lantai licin dengan di permukaan lantai yang kasar. Nah, permukaan lantai yang kasar memiliki gaya gesek yang lebih besar. Nah, akibatnya saat kita mendorong box atau kotak di lantai dengan permukaan yang lebih kasar, maka akan terasa lebih berat atau terasa lebih susah. Nah, hal itu membuktikan bahwa gaya gesek dapat memperlambat dan menghambat gerak benda. Nah, yang kedua, gaya gesek dapat menciptakan stabilitas. Contohnya saja saat kita mengendarai motor atau mobil di permukaan lantai yang licin dan di permukaan lantai yang kasar. Nah, setelah kita mengendarai mobil di permukaan lantai yang licin, kita cenderung akan lebih mudah tergelincir, lebih mudah slip. Nah, sebaliknya saat kita berkendara di lantai dengan permukaan yang lebih kasar, saat kita berkendara mobil akan cenderung lebih stabil, cenderung lebih mudah mobil tersebut bergerak. Dan yang ketiga atau yang terakhir, gaya gesek dapat menciptakan panas atau heat. Nah, contoh saja saat kita menggesekkan kedua telapak tangan kita. Saat kita menggosokkan kedua telapak tangan kita akan menghasilkan sebuah panas.